Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki di pertemuan 124 dan akan kita bahas hikmah yang ke-52 di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari nomor 36 baris 4 dari bawah. Beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, wa'anzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa'anzur, maka lihatlah, wa'anzur, lihatlah, ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, pada satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kanat, maka siapa yang menjadikan hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulihi, hanya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu, kata Nabi, ya ketemu ilallahi wa rasulih, berarti hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, dan menemukan nanti ya apa yang ia niatkan. Wa man kanat hijratuhu, dan siapa orang yang hijrahnya itu ila dunya, untuk mendapatkan dunianya, yusibuha, maka dia akan mendapatkan bagian dunia itu, aw imra'atun, atau dia itu hijrahnya, aw imra'atin, atau hijrahnya itu untuk mendapatkan wanita pujaan, yatazawwijuha, yang ia ingin nikahi di dunia ini, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ya jelas ilama ajra ilaihi, ya, sesuai dengan apa yang diniatkan, ya, tujuannya itu sama. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka pahamilah sabda Nabi ini, wa ta'ammal, kemudian kita telaah benar-benar, ya, telaah dalam-dalam hadal amri, perkara ini, in kunta dza fahmin, jika engkau menjadi orang yang cerdas spiritualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis yang terkenal karena di Imam Sahih Bukhari Muslim nomor pertama tentang masalah niat, dan ini ada kaitannya dengan hikmah yang ke-51. Di hikmah ke-51 itu tadi kemarin sudah disinggung bahwasanya ketika seseorang itu, ya, berpindah dari satu hijrah ke hijrah yang lainnya, artinya dia itu menjadi orang yang ingin mendapatkan tujuan besar, bisa berjumpa dengan Allah, bisa menyaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ia lakukan adalah kelakuannya ataupun amalannya laksana keledai yang berputar-putar di tempatnya. Ini mencerminkan bahwasanya ketika seseorang itu beramal kemudian tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemarin di dalamnya bukan hanya harta, ya, kemudian wanita, tahta yang terkumpul di dunia itu, sampai-sampai kalau kita ingin sesuatu
dengan amal yang kita kerjakan di dunia ini ingin mendapatkan kedijayaan, karamah, sesuatu yang sangat luar biasa konon katanya. Nah itu juga sama, berarti apa? Belum murni, belum sungguh-sungguh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam tanda petik hal itu sah-sah saja dalam syariat, tapi kalau seandainya kita pengen menjadi orang yang nomor satu, number one di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lepaskan hal itu. Yang kita tuju bukan dunia, bukan wanitanya, bukan tahtanya, tapi siapa yang memberikan itu semua, yang memberikan rezeki pada kita, yang memberikan duit pada kita, yang memberikan pasangan ya dalam hidup kita, yang memberikan pangkat untuk kita, tiada lain dan tiada bukan, dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hal itu kita wajib juga memperhatikan hadis tadi yang tadi sedikit ya dikemukakan di dalam hikmah ke-52 ini, bahwasanya orang yang nanti hijrah ya, orang yang nanti itu berpindah menuju ya, sesuatu, maka tujuannya itu akan tergambar dari awal dia itu melakukan setarnya. Katakanlah bila mana kata Rasulullah SAW hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, singkatnya hijrahnya tadi ya, perjalanannya tadi akan ketemu, maka diterimalah ya hijrahnya itu. Tapi kalau seandainya di sana ada orang yang ingin berjumpa dengan Allah, ada orang yang ingin bermakrifat, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam perjalanannya, di dalam hijrahnya tadi dia itu terhenti. Dengan apa? Dengan wanita misalnya, dengan harta misalnya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kanat hijratuhu ila dunya", siapa yang hijrahnya itu di dunia ini menuju ya kepada keduniawian, maka dia akan dapat ya dunia itu tujuannya. Kemudian juga kalau dia itu tujuannya di dunia ini hanya ingin menikmati hal-hal yang mulus-mulus saja, seperti kalau kata atas madi siapa? Wastong. Ya kalau seandainya itu yang dicari, maka apa? Ya paling itu saja yang nanti didapatkan di dunia ini. Nah makanya orang-orang yang model hijrah seperti itu, orang yang hendak ingin menuju pada Allah Subhanahu wa taala, ingin usul berjumpa dengan Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana itu terpotong, terhenti. Karena apa? Karena tujuan yang sangat rendah, tujuan-tujuan yang tidak berarti ya. Kemudian juga itu yang nanti kita dapatkan tadi tidak akan bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya luruskan ya dari awal. Okelah kalau kita berbicara syariat dulu. Kalau seandainya kita itu menikahi perempuan, boleh, silakan. Niat lurus ya. Bukan kita mencari kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Tapi apa? Niatnya karena Allah yang Maha Abadi. Supaya apa? Di dalam perjalanannya itu kita tidak mudah goyah. Kemudian juga susah senang akan kita bisa lewati. Karena apa? Niatnya bukan yang lain-lain, karena Allah. Sehingga apa? Dengan hal itu di dalam bahtera rumah tangganya persoalan sebesar apapun akan terlihat kecil. Karena apa? Kita bersandar kepada yang Maha Akbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, supaya apa? Supaya tadi ya nanti tujuannya, sebab wanita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak terhenti. Karena banyak orang itu ya di dunia ini yang menikmati hal-hal yang seperti itu saja. Ya, banyak di sana orang ya dengan bergelimangan hartanya, ya ia nikmati hartanya dengan hura-hura. Dia istirahatnya mainnya ya, cewek ya, main perempuan, dan itu banyak. Nah, kita yang hadir di sini, orang-orang yang pengen hijrah benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita memandang seperti itu. Kalau seandainya kita itu dia dikaruniai ya dititipkan wanita seperti istri kita, niatkan awalnya ya karena Allah, supaya apa? Di dalamnya itu penuh berkah, penuh kebaikan dan kebaikan. Dan kemudian juga apabila itu kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala sebuah harta, silakan ya kalian di situ cari, dan silakan kalian misal di sana rezekinya banyak, terimalah sebanyak-banyaknya. Tapi awas ya, awalnya kita itu ya di dalam harta tersebut jangan sampai niat kita ya mencari harta tadi untuk yang tidak ada faedah atau gunanya. Jadi harus kita luruskan. Niatnya karena apa kita mencari harta, mengumpulkan harta? Ya tidak lain, hanya untuk Allah. Supaya apa? Nanti kita dibelanjakan hartanya hal-hal yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu bila kita dititipkan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana niatnya itu kita beres ya, niatnya benar, maka pangkat itu akan menjadikan dia mulia di dunia, dan nanti di akhirat akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian apa? Di hikmah yang ke-52 ini, jadi kalau kita cerdas spiritualnya tadi, kita akan memahami substansi daripada hadis tersebut. Apa maksud utamanya di dalam hadis tersebut? Ada yang berkomentar tentang hal ini. Beliau adalah Abu Yazid Al-Bastami. Jadi kalau seandainya dia itu prioritas utamanya niatnya karena Allah, tujuannya ya untuk mendapatkan ridha Allah, maka jika Allah menawarkan pada kalian semua yang hadir di sini, Kang Nur, jika kamu ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala akan dikasih dunia dari arsy sampai bumi untuk Kang Nur semua, apakah engkau pilih itu? Apa engkau memilih Allah? Maka kata Abu Yazid Al-Bastami tadi, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, bumi seisinya sampai arsy sana, maka katakanlah bukan itu yang aku inginkan. Tetapi siapa? Kau ya Rabb yang saya inginkan. Itu kata Abu Yazid Al-Bastami. Dan apabila kita niatnya benar, tujuannya benar, niatnya hanya Allah, tujuannya hanya karena Allah, sebagaimana berkomentar Abu Sulaiman Ad-Darani ya di dalam hadis ini, bila mana di sini pasukan zikir ditawarkan engkau pilih sholat 2 rakaat apa pengen masuk surga, maka dia akan memilih sholat 2 rakaat untukku daripada memilih surga. Loh kenapa? Kata beliau itu, apabila saya memilih surga, berarti surga itu hanya untukku dan untuk bagianku. Kalau surga. Tapi kalau dia niatnya untuk Allah, tujuannya untuk Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Allah. Nah, kalau sholat itu selain untukku, tapi juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sangat super spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukan memilih sorganya, tetapi yang menciptakan sorga, yang memberikan sorga. Bukan yang kita pilih itu adalah wanita yang mulus ya, ataupun istri-istri yang sangat luar biasa, tapi yang menciptakan istri kita. Bukan tahtanya, bukan hartanya, bukan dunia seisinya, tapi Allah yang mengkaruniakan, yang memberikan itu semua. Nah itu kalau seandainya kita orang yang cerdas spiritualnya, akan lebih memilih Allah. Dalam kenyataan ya dikit masih enak semulus ya beberapa ya, masih enak duit sing akeh. Dalam kenyataan ya, makanya kita harus cerdas spiritualnya supaya tidak salah ya. Kemudian juga ada komentar lain, berhati-hatilah dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perintah yang ada di Al-Quran, kulu washrobu saja. Misal ada kalimat kulu washrobu, minumlah, makanlah, makanlah, minumlah, kulu makanlah, washrobu ya minumlah. Nah itu akan menjadi sebuah ujian besar ya bagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti ketika kita dikasih makanan yang super lezat, minuman yang sangat enak itu bisa menyilaukan mata kita, bisa menutup hati kita sehingga kita lupa kepada sang pemberi makanan, kepada sang pemberi minuman setelah kita mendapatkan nikmat itu. Nah untuk orang-orang pengembara rohani, maka dia itu tidak akan menjadikan sesuatu karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ya bentuknya sekecil apapun seperti makanan ya, manusia yang memilih dan prioritas dalam hidupnya hanya Allah, dia tetap ya ingat, tetap mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, baik sebelum dia menerima seperti makanan tadi atau minuman tadi, ataupun dia sesudah menerimakan semua itu. Makanya nanti ujung-ujungnya ketika kita hidup sudah seperti itu, ada makanan oke, enggak ada makanan juga tidak apa-apa. Ada minuman ya kita sangat senang, enggak ada minuman ya tidak apa-apa. Karena apa? Adanya minuman, tidak adanya minuman sama saja bagi seorang yang sudah dekat dengan Allah gitu ya. Angel temen ya. Angele gini angele susahnya kita itu belum mantep, belum hakul yakin kepada Allah ya. Karena patokan kita adalah otak, sehingga apa? Tidak menyentuh ya kepada hal itu. Ya buktinya tidak ada makanan, nangis. Laka minuman jerit. Tapi itu lumrah saja ya. Tapi dengan kita belajar ini, insya Allah akan menjadi orang yang tahan banting dan orang yang kuat. Sebagaimana yang tadi sudah ya kita terangkan ya, step demi stepnya. Dan yang terakhir untuk closing pada malam hari ini, seorang penyair itu memperkuat bahwasannya misal ya ini ya orang yang tujuannya tidak benar ya, keikhlasannya tidak teruji, niatnya juga itu campur-campur, apalagi nanti kepada tujuannya. Udah terlihat keciri. Apa kata penyair tadi? Dia sholat-sholat, dia puasa-puasa karena sesuatu yang ia harapkan, yang ia cita-citakan, yang ia butuhkan. Nah setelah tercapai urusannya, setelah tercapai harapan dan cita-citanya, ya sudah terhenti. Karena apa? Sudah dapat kok. Sehingga apa? Sholatnya marian, puasanya marian, terhenti. Karena apa? Tujuannya bukan Allah. Tujuannya tadi ya, misal kita pengen dapat uangnya sudah jadi ya wis mari sholawatannya kan ya, dikirannya mari. Tapi kalau seandainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada uang tidak ada uang ya, tercapai cita-cita kita atau tidak, tetap dia itu akan semangat dan terus istiqomah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwasanya
di dalam hidup harus kita luruskan niat kita supaya kita bisa ketemu dengan Allah, bisa mengenal Allah, bahkan kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.